Bab 1836 Sistem Perencanaan Tertinggi. F***CK. Benar-benar ada hantu? Buttfast menjerit dan melompat ke tubuh Suke. Dia memeluk paha Suke dengan erat. Lindungi Raja, lindungi Raja. Dewa ini adalah satu-satunya garis keturunan naga iblis kuno. Garis keturunanku hanya diturunkan ke satu orang. Suke menarik Buttfast ke bawah dengan ekspresi jijik, suasana hatinya sedikit berat. Tempat ini belum dibuka selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika ada penyusup, mereka sudah menjadi makanan tanaman merambat dan menjadi setengah mati. Jadi dari mana angka-angka ini berasal? Mungkinkah jiwa para pembudidaya yang meninggal puluhan ribu tahun yang lalu telah terpelihara sampai sekarang? Memikirkan para pembudidaya di sini, satu atau dua dari mereka telah mati secara menyedihkan. Bukankah mereka adalah hantu yang telah hidup selama puluhan ribu tahun? Tuan Tang, Anda adalah seorang murid Buddha. Anda harus memiliki cara untuk menghadapi hantu-hantu ini, kata Qiu Zili dengan lembut. Tuan Tang, kenapa kamu tidak? Amitabha, aku tidak ingin membunuh dengan sia-sia. Hari ini, aku akan membiarkan mereka pergi. Ayo jalan lain. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berbalik untuk berjalan ke arah lain. Wanita ini benar-benar tidak baik. Itu jelas berbahaya, dan dia ingin aku, orang suci yang bertindak tangguh, mengambil risiko. Dia bukan manusia. Wanita cantik adalah pembohong terbaik. Orang dahulu benar. Tunggu, bukankah menurutmu sosok di depan terlihat sedikit familiar? Duan Jiude berbicara lagi, dengan nada terkejut. Ah, sungguh, mereka terlihat akrab. Buttfast mendengar ini dan melihat lurus ke depan. Dia tiba-tiba berseru, wanita itu, yang berbaju putih, siapa namanya lagi? Oh, Peri Nishang, itu mereka. Kali ini, giliran Qiu Zili dan Suke yang gelisah. Keduanya menoleh pada saat yang sama, dengan hati-hati membedakan, dan berkata serempak, itu benar-benar mereka. Di antara sosok di depan mereka, yang di belakang mengenakan gaun putih panjang. Itu jelas Peri Nishang. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Suke bertanya dengan ragu, matanya tertuju pada Qiu Zili. Bukankah Qiu pemberi sedekah baru saja mengatakan bahwa dia melarikan diri ke sini karena dia dikejar? Dia pasti bohong. Wanita ini benar-benar monster. Buttfast tiba-tiba berteriak. Dia menunjuk Qiu Zili dan berteriak, cepat dan bawa dia turun, lalu telanjangi dia dan cari dia. Temukan semua hartanya. Mendengar ini, Qiu Zili tanpa sadar menyilangkan tangannya dan berkata dengan tatapan waspada, aku orang sungguhan. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk. Sebelumnya, Buttfast dan Duan Jiude juga telah melarikan diri ke batas alam surgawi Chen Yuan. Dia tidak ragu bahwa kedua orang gila ini akan melakukan apa yang mereka katakan. Astaga, aku tidak menyangka kamu memiliki pikiran kotor dan vulgar seperti itu. Biksu tanpa uang ini sangat kecewa. Suke mengeluh. Saat Qiu Zili menghela nafas lega, dia mendengar Suke berkata, setengah sudah cukup. Tak tahu malu. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada fraksi surga yang meledak adalah orang yang baik. Setelah menggoda Qiu Zili, Suke mengalihkan perhatiannya ke sosok di depannya. Sosok-sosok itu berkaki kaku dan berjalan seperti mayat berjalan. Jelas bahwa mereka telah kehilangan akal. Dari lubuk hatinya, Suke sebenarnya ingin menyelamatkan mereka. Lagi pula, di tempat terkutuk ini, semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Tetapi situasi saat ini tidak jelas, dan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan saat dia menyelamatkan mereka. Aku tahu, Qiu Zili tiba-tiba berkata dengan tergesa-gesa, mereka dikelilingi oleh kabut penyihir 9 nether. Kabut penyihir 9 nether? Suke menatap Qiu Zili dengan ragu, Qiu pemberi sedekah, kabut apa ini? Qiu Zili tampaknya khawatir jika dia berbicara terlalu lambat, Buttfast dan yang lainnya akan benar-benar melepaskan barang-barangnya. Dia berbicara dengan cepat, saya hanya melihat catatan yang relevan tentang hal ini di buku-buku kuno. Legenda mengatakan bahwa ini adalah penjaga klan yang ditawan. Itu dapat membingungkan pikiran orang lain, dan bahkan mereka yang setengah langkah ke panggung Kaisar Langit tidak bisa kabur. Tahanan. Suke memperhatikan kata ini. Kabut ini bisa dinaikkan. Kabut penyihir 9 nether hanyalah sebuah nama. Kabut ini sebenarnya adalah sejenis makhluk,
kata Qiu Zili dengan suara yang dalam. Mereka masih hidup. Aku tidak menyangka setelah puluhan ribu tahun, aku masih bisa melihat benda ini di kehidupan nyata. Suke tercengang dan berkomunikasi dengan sistem, apakah ada alat yang dapat mengisolasi kabut ini? Ding, alatnya telah dipilih, masker pernapasan yang diisi dengan filter udara berskala nano, untuk memastikan bahwa setiap napas yang dihirup adalah udara segar yang paling murni. Sistem dengan cepat memberikan respons. Oke, aku akan menukarnya. Suke tidak mengatakan apa-apa dan langsung menukar alat itu. Qiu Zili memandang Suke yang berdiri di sana dengan bingung dan mengingatkannya, jangan mendekati kabut. Menurut perkiraan, puluhan ribu tahun yang lalu, setengah langkah ke panggung Kaisar Langit mati dalam kabut ini. Aku khawatir sekarang malah lebih menakutkan. Apa yang kamu lakukan? Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak. Dia melihat bahwa Suke telah melangkah ke dalam kabut putih, mengenakan tudung aneh seperti bola di kepalanya. Jangan khawatir, biksu malang ini tahu apa yang harus dilakukan. Suke melambaikan tangannya, dan suara rendah teredam datang dari balik tudung. Qiu Zili menghela nafas panjang dan menatap Budfest dan Duan Jiude. Dia tidak bisa diselamatkan. Ayo pergi. Kultivasinya belum mencapai tahap Kaisar Langit. Jika dia melangkah ke kabut penyihir 9 nether, dia pasti akan mati. Namun, Budfest mendengus dengan jijik, meletakkan tangannya di pinggul, dan berkata dengan gagah berani, kamu meremehkan. Tuan Tang Xuanang. Tuan Tang Xuanang adalah pembudidaya terkuat di fraksi surga yang meledak. Kalian manusia sama sekali tidak memahami kekuatannya. Benar, ada lebih dari 1 juta pembudidaya yang kuat seperti Master Tang Xuanang di fraksi surga yang meledak. Kita dapat membalikkan benua awan surgawi kapan saja. Duan Jiude sama-sama menakjubkan. Kalian sekte surgawi sebaiknya membuka rumah harta karun dengan jujur dan membayar biaya perlindungan. Kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika sebelumnya, Qiu Zili mungkin tidak akan mempercayai kata-kata ini. Tapi setelah melihat kekuatan Tang Xuanang dengan matanya sendiri, Qiu Zili bertanya-tanya apakah fraksi surga yang meledak benar-benar sekuat itu. Tentu saja, dia pasti tidak percaya bahwa ada lebih dari 1 juta dari mereka, tetapi setidaknya harus ada 100 bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka punya nyali untuk menyombongkan diri bahwa ada 1 juta pembudidaya yang kuat? Jika itu masalahnya, tanpa Kaisar Surgawi, tidak satu pun dari 4 sekte surgawi besar yang dapat menghentikan fraksi surga yang meledak. Dia tidak menyangka Budfest dan Duan Jiude akan sangat berani. Mereka jelas tidak memiliki pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka dapat bertindak seolah-olah ada puluhan Kaisar Langit. Percayalah, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bahkan Kaisar Langit setengah langkah pun tidak bisa lepas dari efek kabut penyihir 9 nether. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara Suke di telinganya. Siapa yang kamu katakan tidak bisa diselamatkan? Jantung Qiu Zili berdetak kencang. Dia menoleh dan melihat Suke berdiri di sampingnya. Di belakangnya ada puluhan orang, termasuk Peri Nishang. Bab 1837 Sistem Perencanaan Tertinggi. Qiu Zili tertegun. Bagaimana orang ini menyelamatkan orang-orang? Itu adalah kabut nether ke-9. Menurut catatan, ratusan Kaisar Langit setengah langkah dibingungkan oleh kabut nether ke-9 dan akhirnya kehilangan nyawa mereka. Biksu ini tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga membawa orang-orang kembali. Bagaimana dia melakukannya? Qiu Zili tiba-tiba punya ide buruk. Kaisar Surgawi setengah langkah tidak bisa berbuat apa-apa tentang kabut nether ke-9, tetapi bagaimana dengan Kaisar Surgawi? Tetapi di seluruh benua awan langit, hanya ada 4 Kaisar Langit selama bertahun-tahun. Dari mana datangnya satu lagi Kaisar Langit? Tubuh halus Qiu Zili tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Hatinya penuh dengan ketakutan dan kegembiraan. Meskipun dia adalah perawan suci dari Istana Iblis, dia belum pernah benar-benar bertemu dengan Kaisar Langit Cheng Yuan. Bahkan ketika dia menerima ajaran Kaisar Langit, dia hanya berlutut di aula dan hanya mendengar suara Kaisar Langit. Jika Tang Xuanang ini benar-benar Kaisar Langit, maka dia telah melihat Kaisar Langit yang hidup dengan matanya sendiri. Jika dia bisa menerima bimbingan darinya, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Apakah itu Kaisar Surgawi atau Kaisar setengah langkah?
Mereka semua menjaga metode promosi mereka dengan ketat dan tidak pernah mengajarkannya kepada orang luar. Hal ini juga mengarah ke benua awan surgawi saat ini, di mana terdapat celestial prime yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan tidak sepersepuluh dari kaisar setengah langkah itu kuat. Suke sama sekali tidak memperhatikan pasang surut di hati Kyuzili. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya Buddha untuk mengelilingi orang-orang di dalamnya untuk mencegah mereka terpisah. Meski kekuatan di tubuhnya telah digabungkan menjadi satu, dia masih bisa menggunakan satu kekuatan. Apakah ada cara untuk membangunkan mereka? Suke menyentuh dagunya dan berpikir. Di antara alat sistem, hanya ada perisai pernafasan, tetapi orang-orang ini telah menyerap kabut nether ke-9 ke dalam tubuh mereka, jadi sulit untuk mengekstraknya. Menurut deteksi sistem, kabut nether ke-9 bahkan telah terintegrasi ke dalam kekuatan inti surgawi mereka. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengekstraknya? Suke bertanya pada sistem dengan enggan. Ding, untuk mengaktifkan fungsi ini, harap tingkatkan ke. Baiklah, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku mengerti, aku akan naik level lagi. Suke menyela kata-kata sistem. Mengapa sistem yang buruk ini ingin naik level dengan mudah? Bukankah Anda seharusnya menghitung acting top points? Apakah Anda tidak tahu apakah Anda bisa naik level atau tidak? Pada saat ini, batu dewa tiba-tiba bergetar hebat. Suke terkejut. Dia mengeluarkan batu dewa dan menemukan bahwa karakter ilahi melonjak dengan gila-gilaan. Belatung rendahan, mereka adalah makanan untuk batu ilahi ini. Biarkan batu suci ini pergi. Biarkan batu suci ini memakanku, dan aku akan menghadiahimu dengan mahal di masa depan. Cepatlah, tidak bisakah kamu lihat, semut? Cepat, biarkan batu suci ini pergi dan makan. Suke terkejut. Bukankah kamu batu? Kamu benar-benar ingin makan? Semut bodoh, meskipun kultivasi batu ilahi ini setinggi langit dan bumi, cukup bagi kalian para belatung untuk melihat hingga puluhan ribu tahun. Bicaralah bahasa manusia, kata Suke dengan dingin. Petik 2. Kabut penyihir neraka ke-9 dapat menyembuhkan luka batu ilahi ini. Lihat, tidak sulit untuk berbicara dengan baik. Suke mengangkat bahu saat sebuah rencana terbentuk di benaknya. Setelah memikirkannya, dia pergi ke sisi Perinisiang dan mengeluarkan batu dewa. Mereka semua menatap Suke serempak, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Kyuzili melihat bahwa Suke baru saja mengeluarkan batu dan menghela nafas. Tang Xuanang, orang-orang ini telah disihir oleh kabut penyihir neraka ke-9. Tidak ada yang menyelamatkan mereka. Meskipun Suke telah menyelamatkan mereka dan tidak terpengaruh sama sekali, dia tidak percaya bahwa Suke dapat menyelamatkan orang-orang ini. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa ketika setengah langkah ke alam kaisar surgawi disihir oleh kabut penyihir neraka ke-9, ada kaisar surgawi yang mencoba menyelamatkan setengah langkah ini ke alam kaisar surgawi, tetapi setelah beberapa hari kerja keras, mereka hanya bisa menyerah dengan sia-sia. Bahkan kaisar surgawi senior dari 10.000 tahun yang lalu tidak berdaya. Apa yang bisa kau lakukan? Budfest mencibir dan berkata dengan acuh, sungguh lelucon. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa saya, Tang Xuanang lakukan? Sungguh lelucon. Petik 2. Itu benar. Apakah kamu punya nyali untuk bertaruh dengan kami? Duan Jiude memutar matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo bertaruh 10 artefak langit kelas menengah. Meskipun Kyuzili memiliki beberapa kecurigaan bahwa Tang Xuanang adalah ahli alam kaisar langit, dia tidak dapat memastikannya. Saat ini, diprovokasi oleh Budfest dan Duan Jiude, dia menjadi marah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, oke, ayo bertaruh. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengeluarkan 10 artefak langit kelas menengah? HMPH, jika kami kalah, kami akan menawarkan kepala anjing Budfest. Duan Jiude berkata dengan masuk akal. Budfest menggema, itu benar. Jika kami kalah, kami akan menawarkan kepala anjing dewa ini. Sialan, Duan Jiude, kau orang tua tak tahu malu, beraninya kau menggunakan dewa ini sebagai taruhan? Dan dewa ini bukan anjing, aku keturunan naga sihir kuno. Oh, jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Bahkan jika kita benar-benar kalah, bukankah kamu mengklaim bahwa kamu memiliki 9 nyawa? Kehilangan kepala bukanlah apa-apa, kata Duan Jiude sambil melambaikan tangannya.
F*CKU, dewa ini adalah leluhurmu. Hei, kenapa kamu memarahiku? Dewa ini tidak hanya akan memarahimu, tetapi juga memukulmu. Pria dan anjing itu langsung bertarung di tempat, menyebarkan debu ke seluruh tanah. Kyuzili memandangi keduanya yang terjerat dengan wajah tak bisa berkata-kata, bertanya-tanya apakah itu karena dia terlalu lama bersama mereka sehingga IQ-nya menurun. Dia sebenarnya ingin bertaruh dengan mereka? Hei, aku juga bingung. Kabut nether ke-9 ini telah memasuki tubuh, dan belum ada yang diselamatkan. Bagaimana bisa diselamatkan sekarang? Kyuzili menepuk kepalanya dan menghela nafas. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang membuat jantungnya berdebar. Ini. Dia tiba-tiba melihat ke arah Suke, hanya untuk melihatnya berdiri di samping Peri Nixiang, memegang batu jelek di tangannya dengan wajah serius. Detik berikutnya, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas batu. Pola-pola ini seperti air yang mengalir di sepanjang permukaan batu. Saat pola mengalir, tubuh Peri Nixiang bergetar sedikit, dan kabut putih samar menyembur keluar dari tubuhnya, seolah menutupinya dengan lapisan tipis kain kasa. Pada saat yang sama ketika kabut putih muncul, polanya tiba-tiba dipercepat, dan kabut putih langsung tersedot ke dalam batu tanpa ada perlawanan. Setelah beberapa napas, tidak ada lagi kabut putih yang keluar dari tubuh Peri Nixiang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Kyuzili samar-samar merasa bahwa batu itu telah bersendawa dengan puas. Di mana ini? Sebuah suara bingung terdengar. Peri Nixiang perlahan membuka matanya yang indah dan bergumam. Kyuzili merasa seolah-olah dia disambar petir, dan seluruh tubuhnya tercengang. Dia benar-benar bangun. Bahkan seorang kaisar langit tidak dapat menyelamatkan seorang kultivator yang telah diserang oleh kabut nether ke-9. Biksu ini baru saja memegang batu dan menyelamatkannya? Apakah dia eksistensi di atas kaisar langit? Bab 1838 Sistem Perencanaan Tertinggi. Peri Nixiang merasa seolah-olah dia telah mengalami mimpi besar, dan dia tidak dapat mengingat apapun dalam mimpi itu. Dia hanya bisa samar-samar mengingat perasaan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang membimbingnya untuk mengembara tanpa tujuan dalam kegelapan. Bahkan sekarang dia sudah bangun, perasaan tersesat masih bertahan lama. Peri Nixiang, kamu baik-baik saja? Suke bertanya dengan prihatin. Ketika Peri Nixiang mendengar ini, dia tiba-tiba melihat ke sampingnya dan berkata, Tuan Tang Sanang? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu juga mati? Apakah ini dunia bawah? Keempat pertanyaan itu membuat Suke lengah. Dia berpikir dalam hati, mengapa Peri Nixiang begitu pesimis? Tidak bisakah dia memikirkan sesuatu yang positif? Petik 2. Kamu belum mati, kata Kyuzili dengan ringan. Kamu beruntung. Kamu tidak mati saat kabut 9 nether memasuki tubuhmu. Tapi itu tidak masalah. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. 9 kabut bawah? Peri Nixiang terkejut, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan memukul Kyuzili. Wanita iblis, itu semua karena kamu. Kyuzili mengerutkan kening dan menghindari pukulan itu. Dia berkata dengan tegas, kamu wanita gila, kamulah yang memasuki kabut 9 nether. Apa hubungannya denganku? Jika kamu ingin bertarung, katakan saja. Jangan membuat alasan seperti itu. Jika kamu tidak datang untuk mencuri batu pola Tao, mengapa kami mengejarmu ke dalam gua? Jika kami tidak mengejarmu ke dalam gua, bagaimana kami bisa jatuh ke tempat yang berbahaya seperti itu? Peri Nixiang adalah jelas sangat marah, dan wajahnya yang cantik memerah karena marah. Itu adalah kabut 9 nether. Tidak hanya dicatat dalam buku-buku kuno Istana Iblis, tetapi juga dicatat dalam buku-buku kuno Kuil Bulan Suci, dan catatannya lebih rinci. Di zaman kuno, ada anggota tanah tak ternoda yang lahir dengan kemampuan khusus dan bisa menguasai Great Way of Time. Klan ini mengangkat kabut 9 nether, yang melindungi klan, untuk melawan musuh asing. Mereka yang kultivasinya lebih rendah dari Kaisar Langit akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi boneka berjalan saat mereka memasuki kabut. Dia telah membawa anggota elit Kuil Bulan Suci. Sekarang mereka semua musnah di sini. Itu berarti Kuil Bulan Suci tidak akan dapat pulih selama 100 tahun ke depan. Bahkan mungkin itu akan menjadi bagian dari sejarah benua awan langit.
Coba pikirkan, semua elit telah mati di sini, dan bahkan orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi tidak dapat kembali. Bahkan jika kekuatan lain akan menghadapi Kaisar Langit Yongzhen, mereka tidak akan membuat langkah besar di tempat terbuka. Tapi diam-diam, ada banyak cara untuk membuat kuil bulan suci jatuh ke dalam situasi di mana ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Semua ini disebabkan oleh Qiu Zili? Memikirkan hal ini, mata peri Nixiang memerah, dan serangannya menjadi semakin ganas, mengarah ke bagian vital. Qiu Zili diblokir untuk sementara dan menjadi cemas. Dia meraung, Ling Nixiang, aku peringatkan kamu, jika kamu terus berjuang, semua orangmu akan mati. Tubuh peri Nixiang bergetar, dan telapak tangannya berhenti 3 inci di depan Qiu Zili. Kekuatan elemen surgawi tajam meledak dari sisi wajahnya, langsung menghancurkan batu besar tidak jauh dari sana. Bahkan ada suara gemuruh terus-menerus yang datang dari kegelapan. Jelas, pengeboman telah mencapai jarak yang tidak diketahui. Apa maksudmu? Apakah mereka masih bisa diselamatkan? Pengunduran diri peri Nixiang mulai kembali. Qiu Zili memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, kalau tidak, menurutmu bagaimana kamu bisa selamat? Kamu tidak punya dada dan tidak punya otak. Melayani kamu dengan benar karena tidak memiliki pasangan kultivasi. Petik 2. Suke tiba-tiba terhibur. Qiu Zili adalah bakat, dan setiap kata yang dia ucapkan menyentuh titik sakit orang. Peri Nixiang tidak lagi peduli dengan kata-kata Qiu Zili. Dia berbalik untuk melihat Suke dan bertanya dengan suara gemetar, baru saja, apakah Tuan Tang Xuanang yang menyelamatkanku? Hanya ada beberapa orang yang hadir, jadi Qiu Zili tidak mungkin begitu baik. Pasti Tuan Tang Xuanang. Butfest sangat tidak puas dan melompat keluar, berkata, mengapa kamu tidak menganggapku serius? Mengapa kamu begitu yakin bahwa keledai botak ini menyelamatkanmu? Di manakah keadilan dalam hal ini? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia berbicara, mata peri Nixiang tiba-tiba menyipit, dan matanya yang indah menatap lurus ke arah Butfest. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ternyata kamu juga ada di sini. Jika kamu tidak menyebabkan masalah di istana bulan suciku, bagaimana aku bisa menderita kekalahan telak seperti itu? Merasakan aura pembunuh yang kuat yang terpancar dari peri Nixiang, Butfest tidak berani mengeluarkan kentut. Dia melompat tepat di belakang Suke dan berkata, Tuan Tang, wanita ini tidak sabar. Saya khawatir Tian Kui ada di sini. Saya sarankan dia minum lebih banyak air panas. Anda. Wajah peri Nixiang memerah. Dia melirik Suke dan memberi hormat padanya, berkata, Tuan Tang, bolehkah saya bertanya apakah Anda baru saja menyelamatkan saya? Karena dia meminta bantuan, dia bahkan mengubah cara dia memanggilnya. Suke mengangguk dengan ekspresi ramah. Aku hanya berusaha sedikit. Peri Nixiang, kamu tidak harus bersikap sopan. Mendengar Suke mengakui bahwa dia telah menyelamatkannya, peri Nixiang tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melangkah maju dan menggenggam tangan Suke dengan erat. Tuan Tang, bisakah Anda menyelamatkan murid-murid kuil bulan suci saya? Merasakan aroma yang datang darinya, pikiran Suke terombang-ambing dan dia bergumam, Peri, saya seorang biksu. Dikatakan bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Peri Nixiang tersipu dan dengan cepat melepaskan tangannya. Maaf, aku terlalu tidak sabar. Tidak masalah. Peri Nixiang peduli dengan para murid di kuil, yang benar-benar membuatku sangat mengagumimu, kata Suke dengan serius. Sial, dia sangat menyukainya. Dia bahkan mengatakan bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Mengambil napas dalam-dalam dan mengesampingkan pikiran rumit di benaknya, peri Nixiang memandang Suke dengan serius. Tuan Tang, saya tidak tahu apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan murid-murid kuil bulan suci saya sekarang. Suke tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia tampak lemah, mencengkeram dadanya dan terengah-engah. Tuan Tang, ada apa denganmu? Peri Nixiang panik. Sekarang nyawa semua orang di kuil bulan suci ada di tangannya. Jika sesuatu terjadi pada Tang Xuanang, kuil bulan suci akan benar-benar musnah. Bibir Suke bergetar. Baru saja, untuk menyelamatkanmu, aku menghabiskan terlalu banyak tenaga. Aku khawatir aku seperti lampu yang kehabisan minyak. Melihat ini, peri Nixiang mengeluarkan sebotol ramuan tanpa berkata apa-apa. Ini adalah obat mujarab rahasia dari kuil bulan suciku.
Ini dapat segera mengisi kembali kekuatan inti surgawi di dalam tubuh. Tuan Tang, ambillah dengan cepat. Terima kasih, peri. Dengan memunggungi peri Nixiang, Suke duduk bersila, mengeluarkan ramuan, dan memasukkan seluruh botol ramuan ke dalam sistem. Melihat pemandangan ini, mata Buttface berbinar dan dia dengan cepat berlari ke sisi Suke, anggota tubuhnya berkedut dan mulutnya berbusa. Yang mulia juga kelelahan, saya membutuhkan obat mujarab untuk menyelamatkan saya. Suke memutar matanya ke arahnya dan mengusirnya. Tidak tahu malu, kamu benar-benar mencoba berpura-pura sakit untuk menipuku dengan obat mujarab. Bagaimana mungkin fraksi surga yang meledak memiliki orang yang tidak tahu malu sepertimu? Kamu memalukan dari fraksi surga yang meledak. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mengeksekusimu di tempat. Bab 1839 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dengan itu, dia mengejar Buttface dan meraih bagian belakang leher Buttface dalam 2 atau 3 langkah. Demon, kamu mau mencuri makananku? Suke merendahkan suaranya dan berkata dengan galak. Buttface melihat keuntungan di depannya dan tidak mau kalah. Setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Dewa ini menginginkan 50%. Kamu sedang bermimpi. Kamu berani meminta 50% bahkan tanpa kentut? Puff, dewa ini akan melepaskannya. Dewa ini menginginkan 50%. *CK off. Jangan beri aku itu. Aku akan memberimu 10%. Nanti, awasi mataku. Suke membuat konsesi. 10%. Buttface sedikit ragu-ragu. Dia merasa itu sedikit terlalu sedikit. Suke mencibir. Jika kamu tidak setuju, aku akan memenjarakan kultivasimu sekarang dan menyerahkanmu ke peri Nixiang. Jangan lupa apa yang kamu lakukan di kuil bulan suci? Bersenandung, mengintip murid perempuan yang sedang mandi. Ketika Buttface mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Demon, aku baru saja mengintip murid perempuan yang sedang mandi, dan wanita ini benar-benar mengingatnya. Dewa ini berjanji padamu, jangan serahkan aku padanya. Suke terdiam. Aku hanya menipumu, dan ternyata kamu benar-benar mengintip. Dewa ini sangat berani. Aku menghargai mereka dengan sikap menghargai kecantikan. Jangan mengira aku hina seperti bintang tua Duan Jiude itu, kata Buttface dengan berani dan percaya diri. Duan Jiude tiba-tiba berteriak, Men. Buttface, kamu menggigit orang, bukan? Jelas kamu yang membawaku bersamamu. Diam. Suke menatap tajam ke arah mereka berdua. Kalian berdua masing-masing mengambil 10%. Tidak masalah, lihat penampilan kami sebentar lagi, kata keduanya serempak. Kamu hanya tahu cara merebut keuntungan. Men, aku sangat sial. Suke mengutuk dalam hatinya dan menoleh untuk melihat peri Nixiang sambil tersenyum. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, ramuan peri benar-benar memiliki efek ajaib. Saya segera memulihkan kekuatan saya dan sekarang akan datang untuk merawat murid lainnya. Kyuzili menatap peri Nixiang dengan curiga. Dia tidak curiga bahwa Suke berpura-pura. Lagi pula, kekuatan kabut neraka yang membingungkan ke-9 ada di sana untuk dilihat semua orang, dan praktis tidak mungkin bagi Suke untuk dengan mudah menghadapinya. Tapi itu hanya beberapa saat dari awal hingga akhir pil. Kapan kuil bulan suci memiliki pil ajaib seperti itu? Saya perlu mencari waktu untuk mendapatkan 2 botol untuk melihat efeknya. Mendengar ini, wajah Nixiang Fairy berseri-seri dan dia dengan cepat berkata, kalau begitu tolong cepatlah, Tuan Tang. Suke mengangguk dan mendatangi seorang kultivator kuil bulan suci. Dia berpura-pura membuat beberapa gerakan, lalu mengeluarkan batu suci dan berteriak, kumpulkan. Teks ilahi pada batu ilahi mengalir, dan tiba-tiba kabut putih menyembur keluar dari tubuh kultivator dan mengalir ke batu ilahi. Tubuh kultivator bergetar, dan matanya perlahan pulih. Dia melihat sekeliling dengan kosong, di mana ini? Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar ratapan di telinganya. Aku kelelahan lagi. Cara ini menghabiskan terlalu banyak energi. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kultivator terkejut melihat Tuan Tang Xuanang sedang berbaring di kakinya. Dia dengan cepat mengeluarkan banyak ramuan dari tangannya. Tuan, ini ramuan kuil-kuil bulan suci.
Kamu bisa menggunakannya dulu. Suke mengambilnya, dan setelah mengambil satu, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, aku sudah selesai. Sekarang aku akan menyimpan yang berikutnya. Kultivator itu sedikit bingung, dan setelah Prinisiang menjelaskan kepadanya, dia mengetahui situasinya. Jadi dia menatap Suke dengan rasa terima kasih di matanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Tang. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir saya akan berada di tempat mati ini. Kemudian dia melihat Suke meratap dan langsung jatuh ke tanah, aku kelelahan lagi. Saat Suke menyelamatkan lebih banyak orang, daerah itu segera menjadi hidup. Setiap pembudidaya yang diselamatkan, setelah mempelajari keseluruhan cerita, segera pergi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Guru Tang Xuanang. Tuan Tang, terima kasih atas bantuanmu. Iya, aku mengerti sekarang. Tuan Tang, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Aku kehabisan tenaga. Tuan Tang, aku turun lagi. Selama pasang surut, Suke mengambil banyak harta dari tangan kelompok pembudidaya ini, yang membuat mata Budfest dan Duan Jiude menjadi merah. Tuan Duan, mengapa IQ orang-orang dari benua awan langit ini sangat rendah? Budfest berkata, menggertakkan giginya, seolah-olah harta yang ditipu Suke telah dicuri darinya. Duan Jiude berkata tanpa ekspresi, mungkin itu wajar. Dikatakan bahwa tempat-tempat dengan Kaisar Langit akan menyerap roki dari langit dan bumi, dan pembudidaya lokal akan menjadi sedikit bodoh. Begitu. Untungnya, tidak ada Kaisar Surgawi di tempat kita sebelumnya. Saat mereka berdua bercanda, Suke menemukan bahwa batu dewa tiba-tiba berhenti bergerak. Apa yang kamu lakukan? Ada lebih banyak di sini. Mengapa kamu tidak makan? Suke bertanya-tanya. Bersendawa. Kamu rendahan, bersendawa. Semut, batu dewa ini tidak bisa makan lagi. Batu dewa tampaknya benar-benar penuh, dan kecepatannya mengeluarkan teks ilahi sangat melambat. Suke mengepalkan batu dewa dan berkata dengan keras, sekarang adalah waktunya bagi saya untuk melakukan sesuatu yang penting, dan Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak bisa makan lagi? Bahkan jika Anda tidak bisa makan lagi, Anda harus memberikannya. Untuk saya. Petik 2. Bersendawa, beraninya kamu memperlakukan batu dewa ini seperti ini. Tanpa berkata apa-apa, Suke langsung menempelkan batu dewa ke tubuh kultivator. Jangan bicara di sini, cepat. Belatung bodoh. Bersendawa, kamu akan dihukum. Tidak, batu dewa ini. Bersendawa, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Bersendawa, lepaskan batu dewa ini. Bersendawa, jika aku makan lagi, aku benar-benar akan meledak. Selama bertahun-tahun batu dewa telah hidup, untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya makan sampai orang tidak bisa makan lagi. Setelah merawat pembudidaya terakhir, kecepatan munculnya batu dewa telah berkurang menjadi hanya 1/10 dari kecepatan aslinya. Meski begitu, batu dewa masih bertekad untuk mengungkapkan kecamannya terhadap Suke. Kamu, rendahan, semut. Diam, kamu. Suke mendorong batu dewa kembali ke sistem dan berbalik untuk melihat kerumunan. Semua orang memandang Suke dengan hormat di mata mereka. Ini adalah orang yang telah menyelamatkan hidup mereka, bagaimana mungkin mereka tidak menghormatinya? Suke melirik Budfest. Wajahnya, yang bersinar dengan sehat, tiba-tiba menjadi pucat, dan dia terjatuh dengan kaku. Sudah berakhir. Sumber biksu malang ini sepertinya telah habis. Biksu malang ini benar-benar akan berada dalam masalah besar. Begitu dia selesai berbicara, Budfest berlari, menangis sekuat tenaga. Tuan Tang, apa yang terjadi padamu? Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Dewa ini membangkitkanmu bertahun-tahun yang lalu, aku tidak berharap melihatmu mati sebelum aku. Akhir dari bab ini. Bab 1840 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mendengar itu, semua orang ngeri dan menatap Budfest dengan ngeri. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Anda berhak mengirim putra Anda sendiri atau tidak, tetapi Tuan Tang sebenarnya dibesarkan oleh Anda sejak usia muda? Itu keterlaluan. Budfest tampaknya menyadari bahwa apa yang dia katakan sedikit salah, jadi dia segera mengoreksi dirinya sendiri, Tuan Tang. Anda sangat baik sehingga Anda tidak ragu untuk mengkonsumsi sumber Anda sendiri untuk menyelamatkan orang-orang ini,
tetapi Anda bahkan tidak melakukannya. Memiliki ramuan spiritual atau eliksir. Petik 2. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi rasa malu. Ya, meskipun saya tidak tahu apa sumber yang dibicarakan Tuan Tang Xuanang, tampaknya dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Namun, mereka hanya tahu bagaimana berdiri di sini dan menatap bodoh seperti sekelompok orang bodoh. Tuan Tang, herbal dan eliksir spiritual apa yang Anda butuhkan? Kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya untuk Anda. Seorang kultivator melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan tegas. Ya, apa yang kamu butuhkan? Kami memiliki begitu banyak pembudidaya di sini. Saya yakin kami dapat menemukan mereka. Ya, jika kita bekerja sama, kita pasti akan menyelamatkan Tuan Tang. Karena seseorang telah berbicara, yang lain juga bergema. Sebelum Budfest dapat berbicara, Duan Jiude berkata, keluarkan ramuan spiritual dan ramuan berharga yang kamu miliki. Keterampilan rahasia Master Tang telah menghabiskan banyak sumber. Saya khawatir dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mendengar itu, semua orang dengan cepat mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan mereka. Suke diam-diam mengacungkan jempol kepada Duan Jiude, lalu berkata dengan suara rendah, pantat, berikan setengah bagianmu kepada Duan Tua. Apa sih? Kenapa? Budfest segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Suke memutar matanya dan berpikir, mengapa kamu tidak puas? Saya meminta Anda untuk datang ke sini untuk membantu saya mendapatkan beberapa manfaat. Anda baru saja datang ke sini dan melolong, dan Anda ingin memanfaatkan saya? Saya cukup baik untuk memberi Anda setengah dari bagian saya. Segera, pikiran rumit ini tersingkir dari pikirannya oleh ramuan spiritual dan eliksir yang berwarna-warni di depannya. Para pembudidaya yang hadir semuanya adalah elit dari kuil bulan suci, dan mereka memiliki banyak rumput roh dan obat roh bersama mereka. Saat ini, semuanya dibawa keluar dan hampir ditumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Hanya dengan menciumnya, Suke merasa semangatnya jauh lebih baik. Mengaum, Budfest melolong pelan dan bersiap menerkam ke depan. Suke menekannya ke tanah dengan backhand, lalu duduk dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, semuanya. Biksu malang ini akan mulai menyembuhkan diriku sendiri sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia melantunkan mantra Buddhis, dan semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Memanfaatkan kesempatan itu, Suke melambaikan tangannya dan menyimpan semua ramuan spiritual dan ramuan ke dalam ruang sistem. Budfest baru saja meleset dari targetnya. Dia berbalik dan menatap Suke dengan getir. Suke mengabaikannya dan tidak segera membubarkan cahaya keemasan. Sebaliknya, ia terus mempertahankannya. Setelah mempertahankannya sekitar 1/4 jam atau lebih, dia membubarkan cahaya keemasan. Lagi pula, dengan begitu banyak ramuan spiritual dan ramuan, akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk memakannya mentah-mentah. Secara alami, dia tidak bisa menelan mereka secepat yang dia lakukan sekarang. Melihat sosok Suke muncul, semua orang langsung mengelilinginya dan bertanya dengan penuh perhatian. Tuan Tang, bagaimana perasaanmu? Tuan Tang, apakah kamu masih lemah seperti sebelumnya? Tuan Tang, kamu pasti baik-baik saja. Suke membuka matanya dan melihat sekeliling ke kerumunan. Dengan senyum tenang dan damai di wajahnya, dia berkata dengan santai, Amitabha, biksu malang ini baik-baik saja. Tuan Tang, jika Anda masih merasa tidak nyaman, saya punya ramuan di sini yang dapat menyembuhkan Anda, kata seorang kultivator dengan antusias. F***CK, saya mengatakannya terlalu dini. Suke segera mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, biksu malang ini masih sedikit tidak nyaman. Kultivator. Peri Nishang. Qiyu Zili. Kultivator tertawa datar dan berkata, ini. Tuan Tang, bukankah Anda baru saja mengatakan? Oh, biksu malang ini tiba-tiba merasa sedikit lemah. Aku khawatir aku tidak bisa menahan kabut neder ke-9. Suke langsung meletakkan satu tangan di dahinya dan mengerutkan kening, berpura-pura sakit kepala. Kultivator sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. F***CK, saya tidak bisa menahannya lagi. Jika kabut neder ke-9 dilepaskan, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri.
Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepas cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tangan Suke. Tuan Tang, kamu menyelamatkan hidupku, jadi milikku adalah milikmu. Kita adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Suke menunjukkan senyum ramah, dan cahaya Buddha di belakang kepalanya menjadi lebih menyilaukan. Amitabha, Buddhaku pernah berkata bahwa orang sepertimu pasti akan mencapai hal-hal hebat. Adapun Buddha yang mengatakannya, hanya Tuhan yang tahu. Setelah menjarah lingkaran, Suke berpura-pura bermeditasi sebentar dan kemudian bangun. Terima kasih telah merawatku. Aku baik-baik saja sekarang. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Kabut nether ke-9 telah sepenuhnya ditekan, jadi seharusnya tidak ada lagi bahaya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih, Tuan Tang, karena telah menyelamatkan hidupku. Suke meletakkan tangannya di belakang dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Di belakangnya, ada cahaya samar Buddha yang muncul. Kamu tidak harus bersikap sopan. Inilah yang harus aku lakukan. Melihat adegan ini, semua orang semakin bersemangat. Ini adalah seorang guru Buddhis sejati. Untuk dapat bertemu dengan seorang guru yang welas asih dalam hidup seseorang hanyalah keberuntungan dari 3 masa kehidupan. Kemudian, di bawah penjelasan Kyuzili, semua orang mengetahui tentang situasi saat ini. Mereka semua adalah murid Kaisar Langit, jadi mereka kurang lebih mengetahui beberapa rahasia. Ketika mereka mengetahui bahwa tempat ini adalah tanah-tanah tak ternoda kuno, mereka semua sangat terkejut. Sekarang aku memikirkannya, tidak heran setiap kali sebelum kompetisi gerbang surgawi, selalu ada murid yang hilang, kata Prinisiang dengan sedih sambil melihat ke depan. Tidak jauh dari sana, sesosok mayat yang mengenakan pakaian kuil bulan suci diikat erat ke tanaman merambat. Bukan seseorang yang memasuki tempat ini kali ini. Pasti seorang kultivator yang telah berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi bertahun-tahun yang lalu dan secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Amitabha, peri, jangan sedih. Kita akan segera menemukan jalan keluarnya. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, di bawah kepemimpinan Suke, semua orang mengikuti arah tanaman merambat dan mulai mencari jalan keluar. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, sebuah dinding batu tiba-tiba muncul di depan mereka. Dinding batu diukir dengan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya. Suke maju untuk melihatnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. F***CK. Itu semua teks ilahi. Batu Tuhan bergetar karena kegembiraan. Ada nafas para dewa di sini. Semut rendahan, kamu pasti mati kali ini? Suke sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia berkata dengan bersemangat, semuanya, ketika saya menyelesaikan teks di dinding batu ini, kita harus bisa keluar. Pada saat ini, sebuah suara sarkastik terdengar, bahkan kami tidak tahu teks ini. Bagaimana penggarap nakal seperti Anda bisa memahaminya? Suke menatap orang yang berbicara dan tiba-tiba tertawa. Dong Wuki, kenapa kamu belum mati? Akhir dari bab ini.